Sahabat Rasi Media, kita ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPV Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada suaranya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kesempatan siang kali ini ketemu lagi di acara Tartil Al-Quran. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena dari Min 2 Magetan, sahabat Rasi ya. Dan tentu untuk kesempatan siang kali nanti ada 5 anak ya yang akan ditampilkan di acara Tartil Al-Quran yang bisa Anda tonton di visualnya di Space Radio dan juga di rasiofm.co.id dan juga di fanspage-nya Rasi Magetan. Nah, kali ini di samping saya ini ada Ustadz Reza ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Oh, itu sudah nyala belum Bapak? Oh, sudah, belum. Nah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Reza ini guru pembimbing ngajinya atau guru bagian apa nih Pak? Guru pembimbing ngaji. Pembimbing ngajinya, oke. Nah, di Min 2 ini dengan metode pembelajaran ngajinya dengan metode UMI atau gimana? Metode UMI. UMI semuanya, nggih. Oke, siap. Nah, tentunya sahabat Rasi, jangan kemana-mana dulu. Kita akan menuju ke peserta pertama. Ini ada Kevin. Halo Kevin. Dipakai mic-nya. Halo. Halo. Kevin kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Rumahnya mana Kevin? Kuonharjo. Kuonharjo. Kenapa senang di sekolah di Min 2 Magetan? Karena banyak temennya atau temennya dari kecil di situ semuanya? Sama dari kecil. Oh gitu. Yang ngajarin ngaji di Min 2 siapa? Bu siapa? Bukan Ustadz Reza? Bukan, waduh. Siapa? Ingat nggak namanya? Aduh lupa nih. Gimana ini? Wah bahaya ini ya. Bu Inun, oke. Reza, kamu nanti akan membacakan surah Fatir ya, ayat 27 sampai 30 ya. Sudah siap? Sudah. Bismillah dulu silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, suaranya masih lantang. Ini padahal sudah jam-jam rawan ya. Tadi sahur ya? Kalau sahur gampang nggak? Dibangunin cepet bangun atau nanti-nanti aja gitu? Cepet bangun. Cepet bangun, pinter ya. Kevin kelas 5B ya. Satu kelas berapa temennya? 28. 28, Masya Allah. Banyak ceweknya atau cowoknya? Banyak cewek cowok. Loh, salah satu, berarti imbang. Imbang berarti ya, sama jumlahnya. Guru kelasnya siapa? Pak Rohmat. Pak Rohmat. Pak Rohmat baik nggak? Baik. Alhamdulillah, tak kira tidak baik. Oke, terima kasih ya Kevin ya sudah membacakan surah Fatir ya ayat 27 sampai 30. Pak Reza, Pak Ustadz, ini Baik, ya. Kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Kevin ini kandungannya seperti apa nih Pak Ustadz? Sebelumnya saya sapa dulu sahabat Rasi. Selamat siang sahabat Rasi. Tadi kita sama-sama mendengarkan bacaan surat Al-Fatir, dan saya akan menjelaskan tentang ayat 28, 29 dan 30. Baik. Pada ayat tersebut bahwa ada 3 poin Allah menjelaskan innallazina yatsluna kitaballahi wa aqimus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirau wa alaniyata. Poin yang pertama amalan membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berimpak atau sodakoh baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Poin yang diambil yaitu poin yang pertama, bahwasannya di dalam tafsirannya lafaz yatslu itu mempunyai arti membaca atau mengikuti, tapi maknanya yaitu yudimuna tilawah, yaitu melanggengkan atau terus menerus dalam membaca Al-Quran. Maksudnya ketika membaca Al-Qur'annya tidak hanya sekali tapi terus menerus. Itu yang dimaksud dengan yatslunal kitaballah. Oh gitu nggih. Jadi kenapa Allah memerintahkan beramal 3 poin tersebut? Karena di ayat selanjutnya Allah menjelaskan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Jadi 3 amal ini apabila dikerjakan, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bahkan dengan bahasa yarjuna tijarotal lang tabur, seperti mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Jadi dalam bahasa ekonomi, dalam sebuah bisnis kan ada yang namanya untung dan rugi. Ketika kita berbisnis atau berdagang kepada Allah, insya Allah tidak akan mengalami kerugian, justru malah melipatkan pahala atau keuntungan yang sangat besar. Seperti itu. Jadi keutamaan membaca Al-Quran yaitu teruslah membaca Al-Quran secara istiqomah, sesulit apapun, insya Allah pahalanya akan dikalikan 2 kali lipat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan, wa misalul lazi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu al syadidun alaihi falahu ajroni. Seumpama orang yang membaca Al-Quran dengan terus menerus dia kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala.
Begitu Pak Oh Agus. gitu, Masya Allah ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi nanti kalaupun setelah Ramadan harus tetap membaca Al-Quran ya, karena nanti kalau di bulan Ramadan itu biasanya pahalanya berlipat-lipat begitu ya Pak Ustadz ya. Oke sahabat Terasi, habis ini nanti ada penampilan dari Najwa Agilia dari kelas 5E yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 82 sampai 86. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran dari Studio 2 Rasi Media. Tentunya untuk kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, kita sudah ada di depan sana. Ini ada Ananda Najwa Agilia. Iya benar namanya? Iya. Wah bagus ya namanya ya. Najwa ini akan membacakan surat Al-Isra ayat 82 sampai 86. Sudah siap? Sudah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina waqila. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya Masya Allah. Najwa, di sekolah banyak cowoknya atau ceweknya kalau kamu? Cowoknya, tapi seneng nggak? Senang. Ada yang nakal? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Najwa selain di sekolah juga ikutan TPQ atau TPA gitu di luar sekolahan? Iya. Iya, alhamdulillah. Berarti tetap menuntut ilmunya di luar juga ya. Oke, makasih ya Najwa ya. Nah, Pak Ustadz Reza, ini tadi yang dibacakan oleh Ananda Najwa itu Al-Isra ayat 82 sampai 86. Ini kandungannya apakah masih sama dengan manfaat membaca Al-Qur'an begitu Pak Ustadz? Ya baik, untuk surat Al-Isra ayat 82 ini masih sama manfaatnya atau keuntungannya bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang tadi sebelumnya dijelaskan di surat Al-Fatir bahwa membaca Al-Quran secara istiqomah bakal melipatkan ganda pahala. Dan di surat Al-Isra pun dijelaskan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosarah. Jadi kandungan pada ayat ini sebagaimana dalam tafsirnya
bahwa Allah menggambarkan tentang kitabnya yang dia turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik di belakang maupun di depan. Karena begitu istimewanya Al-Quran dan betapa istimewanya ketika turunnya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan tahun ini itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulannya menjadi bulan yang suci. Malamnya waktu Al-Quran diturunkan yaitu malam Lailatul Qadar, malamnya menjadi malam yang lebih baik daripada malam yang lain. Penerimanya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, penerima wahyu atau penerima Al-Quran, menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi yang lain. Dan malaikat Jibril sebagai pelantara pun menjadi malaikat yang paling istimewa di antara malaikat yang lainnya. Masya Allah. Ya. Tapi wa nunazzilu minal Qur'ani, manfaat atau keuntungan Quran itu terbagi menjadi dua. Di dalam ayat surat Al-Isra ayat 82, yang pertama untuk orang-orang mukmin yaitu adalah sifaun dan romah, kesembuhan dan juga kerahmatan. Jadi Al-Quran pun dapat menghilangkan yang namanya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, seperti keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, atau penyimpangan-penyimpangan yang kebatilan. Dan Al-Quran menyembuhkan itu. Dan juga rahmat, yaitu sebuah nikmat yang ada di dunia yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Dan rahmat yang paling besar yaitu rahmat Islam dan iman. Jadi seperti itu kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Najwa, begitu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Jadi untuk sahabat Rasi, memang Al-Quran itu bisa menyembuhkan ya segala penyakit, itu bisa ya Pak Ustadz ya, berarti ya. Masya Allah sekali. Nah tentunya sahabat Rasi, masih ada 3 penampilan dari Min 2 Magetan ya. Nanti juga kita bakal ngobrol dengan Bapak Marianto ya. Jadi untuk sahabat Rasi jangan kemana-mana juga, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran dari Studio 2 Rasi Media ya. Kali ini kita sudah ada penampilan dari Febriantika Putri dari kelas 5B yang akan membacakan surat Al-Baqarah, yaitu dari ayat 261 sampai 263. Kita sapa dulu ya. Ada Febriantika Putri. Panggilannya siapa? Putri. Putri. Oke, Putri, rumahnya deket nggak dengan Min 2? Dekat. Deket. Kalau sekolah jalan kaki atau diantar? Diantar. Diantar. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke Putri ya, kali ini kita sapa dulu yang lagi nonton di Facebooknya. Ini ada Garin Fadila, ada Ibu Nurul ya, dan juga ada salah satu minta keren juga perwakilan ini. Dan ini Bapak Marianto juga nonton tadi ya, sempat komen juga. Ini ada Ibu Hani Mahmudah juga lagi nonton, dan Mas Min Guru juga lagi nonton juga. Masya Allah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk bantu share-share ya, supaya para orang tua melihat penampilan dari putra putrinya begitu. Oke, sudah siap Putri? Sudah. Bismillah, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Putri Masya Allah ngajinya lancar sekali ya. Ini sampai yang nonton ada 12-an loh yang nonton pas kamu tampil, Masya Allah. Berarti lagi suka nonton kamu nih kayaknya. Sebentar lagi jadi seleb kamu ya. Oke, terima kasih ya Putri ya yang sudah membacakan surat yang sangat luar biasa untuk kesempatan siang kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263. Terima kasih ya. Semoga nanti apa yang kamu inginkan juga terwujud begitu ya. Sekolahnya dapat nilai yang bagus, nanti bisa naik kelas lagi, kelas 6. Oke. Nah, ini kandungan suratnya apa nih Pak Reza ya untuk yang dibacakan oleh Ananda Putri ini? Ya, baik. Untuk surat Al-Baqarah ayat 261 ini materinya tentang keutamaan sedekah. Tadi udah disebutkan bahwa di surat Al-Baqarah ayat 261 ini Allah sedang membuat perumpamaan bahwa barang siapa yang bersedekah di jalannya, yunfikuna amwalahum fi sabilillah, artinya orang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah, dan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pahalanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, Masya cukup Allah banyak ya. Makanya tapi sebagian ulama seperti Sa'ad bin Zubair mengatakan yang dimaksud fisabilillah di sini adalah dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan kan kita semua tahu fisabilillah itu lebih mendominan kepada perang. Sedangkan di Indonesia itu negara yang paling aman, kecuali negara Iran dan Amerika yang sedang berperang pada hari ini. Saya juga berperang melawan nafsu saya. Nah, tapi jihad atau fisabilillah untuk zaman sekarang termasuknya seperti ketika seorang orang tua mempunyai anak lalu memasukkan anaknya ke dalam pondok, itu sama aja yunfikuna amwalahum fisabilillah. Orang tuanya sedang bersedekah, berimpak di jalan Allah, yang mana anaknya sedang mondok berarti berjihad mencari ilmu agama. Gitu nji. Iya. Makanya beruntung untuk orang tua atau berbahagialah orang tua yang mempunyai anaknya yang mondok pesantren, karena sebagai investasi untuk di akhirat kelak. Akhirat nanti nji.
Seperti itu. Oh, oke, kandungannya masya Allah banget ya. Jadi untuk sahabat terasi, jika putra putrinya kalau mungkin berminat ke pondok ya kan, disetujui aja karena nanti untuk masa depannya juga dan untuk atau bekal nanti di akhirat nanti begitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz Reza ya. Kita kembali untuk sapa dulu yang lagi nonton di Facebooknya Rasi Magetan, yaitu ada Mbak Lulu ya, Lulu Nur ya, dan ada Yayu Ervina, Mas Cahyonur ya, dan juga Pradika Erindra, ada Nur Rohman Hidayat dan juga Prima Subekti ya. Terima kasih sudah nonton ya. Dan jangan kemana-mana ya. Orang tuanya anak-anak di sini semuanya ya. Oke, habis ini nanti ada penampilan lagi dari Min 2 Magetan sahabat Rasi, yaitu akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269 nanti yang dibacakan oleh Alifa. Jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, Anda juga masih mendengar dan juga melihat acara Tartil Al-Quran dari Rasi Media yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya. Hari ini penampilan dari Min 2 Magetan kali ini sudah ada di panggung Tartil Al-Quran kita, yaitu Alifa Naufalin ya. Benar? Iya, betul. Waduh, panggilannya siapa? Alifa. Alifa. Oh gitu, Alifa ambil nama depannya Alifa. Alifa ini kelas 5? 5E. Guru kelasnya siapa? Bu Nana. Bu Nana, disapa kalau gitu. Selamat siang Bu Nana. Doain ngajinya lancar ya. Doain ngajinya lancar ya. Oke, sudah siap ya untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Siap? Siap. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa, suaranya lantang, ngajinya lancar, Masya Allah. Ini dapat kata-kata mantap Mbak Alifa dari Farida Nur Badriah. Ibunya? Bukan? Saudara. Saudara, berarti terima kasih yang sudah nonton ya gitu. Terima kasih ya sudah
udah nonton. Masya Allah. Oke, Alifa berarti satu kelas dengan Najwa ya? Iya. Najwa baik nggak? Baik tidak? Baik. Baik. Sering ngerjain PR bareng? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, seneng nggak sekolah di Min 2? Seneng. Rumahnya kalau ke sekolah jauh nggak? Lumayan. Lumayan, berarti diantar ya? Ya. Oke. Desanya mana? Duyung. Duyung. Duyung itu mana, Pak? Takeran. Maaf ya Pak, saya tidak tahu. Oke, terima kasih ya Liva ya. Oke, Pak Ustadz Reza, ini kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Alifa ini adalah Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Kandungannya apa nih Pak Ustadz? Baik. Untuk Al-Baqarah ayat 267 ini sebenarnya masih nyambung kepada ayat 261 tadi. Bahwasanya di sini masih sama menjelaskan tentang sodakoh. Yang tadi 261 itu menjelaskan perumpamaan Allah melipat gandakan pahala yang sodakoh di jalan Allah. Maka di sini Allah menjelaskan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bersedekah. Yang dimaksud bersedekah di sini adalah dari harta yang baik yang mereka peroleh. Jadi sedekah yang paling bagus di mata Allah yaitu sedekah dari harta yang terbaik yang kita miliki. Itu sedekah yang paling utama. Bahkan di dalam hadis kata Kanjeng Nabi, pahala paling besar sodakoh yaitu angta sodako wa angta sohihun sahihun. Sodakoh yang besar pahalanya yaitu ketika dalam keadaan pelit dan juga sehat. Jadi yang namanya sodakoh tidak harus menunggu sakit dulu baru sodakoh, tidak harus menunggu kaya dulu untuk sodakoh. Itu salah satu pahala yang paling besar ketika bersodakoh. Bahkan bagaimanapun, dan itulah sebaik-baiknya sodakoh menggunakan harta terbaik. Jadi sudah menggunakan harta terbaik dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit. Pelit di sini maksudnya takut yang namanya kehilangan. Padahal sejatinya harta, tata, jabatan dan lainnya itu hanya titipan yang suatu saat bakal diambil lagi oleh Allah. Allah begitu Nji. Ya. Nah, mungkin sahabat Rasi yang saat ini lagi nonton dan juga mendengarkan ya, memang kandungan surat yang dibacakan Ananda Putri tadi mengingatkan kita walaupun kita saat ini dalam kondisi keuangan tipis ya, kita jangan lupa walaupun sedikit ya itu kita bersodakoh begitu, karena nanti akan mendapatkan imbalannya lebih banyak lagi begitu ya Pak Ustadz ya. 700 kali lipat. Siap, Nji. Terima kasih Pak Ustadz ya yang sudah menyampaikan yaitu kandungan surat yang dibacakan oleh Alifa dari kelas 5E dari Min 2 Magetan yang sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269, dan nanti penutupnya ini ada penampilan Dika Alvaro ya. Wah, namanya keren banget ini ya. Dulu kenapa saya namanya nggak gitu ya. Dan nanti juga ada Bapak Marianto yang akan menemani sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran, dan juga kali ini kita bareng Min 2 Magetan ya. Oke, kita sudah ada penutup kita yaitu yang namanya paling keren sendiri ini ya, Dika Alvaro. Dika kelas berapa Dika? Kelas 5. Kelas 5, berarti sebentar lagi kelas 6 ya. Kira-kira ada gambaran habis nanti lulus dari Min 2 mau ke pondok atau ke sekolah mana? Ke
Ke sekolah MTS 3. Oh, MTS 3, tetap di sekolah yang beragama ya. Oke, sudah siap untuk membacakan surat Al-Lail ya, ayat 17 atau 1 sampai 21 ya. Oke, siap, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Kewenceng sekali. Semangat ya. Oke. Terima kasih ya Dika. Panggilannya apa? Dika atau Alvaro? Dika. Kenapa enggak Alvaro aja? Lebih keren Alvaro loh pada. Enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Ini kamu sekolahnya deket enggak dengan Min 2? Lumayan. Lumayan, berarti diantar ya. Oke, desanya? Simbatan. Simbatan. Wah, bukan berarti Simbatan, Simatan. Wah, banyak tantannya ya. Magetan, berarti banyak mantannya di Magetan ya. Oke, terima kasih ya Dika Alvaro yang sudah mengaji surat Al-Lail, yaitu ayat 1 sampai dengan 21 ya. Semoga bermanfaat untuk nanti kelak di akhirat ya, dan nanti semoga dapat nilai-nilai bagus ya. Sebentar lagi mau ulangan ya kan. Semoga bisa mengerjakannya. Nanti kalau nggak bisa nanti bilang saya, nanti tak ajarin ya. Oke, kali ini kandungan suratnya apa nih Ustadz Reza dari yang dibacakan oleh Dika Alvaro ini? Ya, baik. Untuk surat Al-Lail ini sendiri dari ayat 17 sampai 21 menjelaskan tentang neraka dan siapa yang akan memasukinya. Itu dimulai dari ayat 14 sampai 21. Jadi ayat 14 sampai 16 dalam tafsirannya yaitu tiada yang dijerumuskan ke dalam neraka dari segala penjuru kecuali hanya orang-orang yang paling celaka. Siapa yang paling celaka? Lanjut di ayat 16-nya yaitu orang yang berdusta dan juga berpaling. Sebagaimana dalam hadis Nabi, allazi la ya'malu bi ta'atin wa la yatsruku lillahi maksiatin. Orang yang tidak mengamalkan ketaatan, tidak mau meninggalkan perbuatan durhaka kepada Allah, itulah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Terus di ayat 17 wasayujannabuhal atqa dijelaskan juga yang kelak akan dijauhkan dari neraka yaitu orang-orang yang bertakwa dan paling bertakwa. Siapa orang takwa yang dimaksud dalam surat Al-Lail? Dilanjutkan lagi, allazi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang membelanjakan hartanya
atau mensodakokan hartanya untuk jalan ketaatan kepada Allah. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuza, hanya untuk membersihkan, mensucikan dirinya, tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Jadi pentingnya lagi yang namanya sodakoh, yaitu salah satunya untuk membersihkan diri, sebagaimana bahwa Kanjeng Nabi dalam hadisnya, ala kulli muslimin sodakotun, diperintahkan kepada kaum muslimin untuk sodakoh. Lalu sahabat ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak mampu? Maka jawab Rasulullah, ia bekerja dengan tangannya, lalu hasilnya manfaat untuk dirinya dan ia bisa bersedekah. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau ia pun tidak mampu? Maka Rasul menjawab, ia membantu orang yang membutuhkan sedang kesusahan. Terus sahabat nanya lagi, jika ia tidak mampu juga? Maka jawaban Rasul, hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Dan bagaimana ini selaras dengan yang namanya orang bertakwa, yaitu selalu taat kepada Allah, menjauhkan dari larangan-larangan Allah. Maka itu sedekah tidak harus menunggu kaya atau punya uang dulu. Sedekah juga tidak berupa harta, bisa menggunakan tenaga dan pikiran. Atau tidak bisa tenaga pikiran, maka yang paling baik sedekah yaitu selalu berbuat baik, tidak berbuat zalim kepada siapapun. Makanya ada kaidah agama Islam yang menjelaskan mala yadruku kullu wala yutraku kullu. Kalau belum mampu untuk melakukan kebaikan secara sempurna, jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi agama Islam ini dimulainya dari niat. Jika tidak mampu melakukan sesuatu kebaikan secara sempurna, maka tetap dianjurkan melakukan semampunya, seperti sedekah ini. Ataupun tadi membaca Al-Quran, jika belum mampu membaca dengan baik, maka membaca semampunya. Jadi kesimpulan pada semua yang tadi telah dibacakan oleh anak-anak Min 2 Magetan mengajarkan agar tidak meninggalkan kebaikan hanya karena tidak bisa melakukannya secara sempurna. Lakukan apa yang mampu, karena sedikit kebaikan tetap bernilai di sisi Allah. Begitu. Begitu, Masya Allah. Memang dianjurkan ya untuk kita saling bersedekah atau memberikan bantuan kepada teman yang walaupun kita dalam keadaan tidak punya, walaupun uang kita berlimpah, ya kita harus menyisihkan untuk bersedekah. Nah, kali ini di samping saya ini ada Bapak Marianto ya. Alhamdulillah sudah berapa? 1 tahun ya Bapak ya? Ya, alhamdulillah Mas Agus, ketemu lagi setahun yang lalu. Iya, ini betul. Ramadan tahun ini kita Ya, ketemu kayaknya lagi. kalau tahun kemarin itu Min 2 opening ya, kayaknya pembuka acara tartil kayaknya. Iya, di awal. Ini saya pindah. Ini sudah menjelang akhir Mas Agus. Iya, menjelang akhir, alhamdulillah. Tapi semangatnya anak-anak tetap semangat banget ya. Pak Marianto, di Min 2 Magetan ini kalau boleh tahu alamat tepatnya sekolahnya ini alamatnya di mana sih, Pak? Ini Min 2 Magetan tepatnya berada di Kecamatan Takeran. Kalau dulu Min 2 Magetan itu terkenalnya Mas, itu Min Takeran. Min Takeran. Iya, itu tempatnya depannya KUA Takeran sama Koramil Takeran. Oh gitu. Jadi di ibu kota kecamatan. Oh gitu. Ibu kota tapi kecamatan. Kecamatan. Mas Agus. Iya. Iya. Mungkin itu, tapi sebelumnya saya pengen nyapa Mas Agus dulu ini. Iya, ini karena hampir tahun kelima Mas Agus ya. Iya, Min 2 Magetan selalu ke sini. Ini kita mau beli durian ke Jakarta Mas Agus. Wah, cakep itu. Varian iya. kayaknya. Rasio Pantun. FM tetap jaya di udara. Alhamdulillah. Jadi begitu Mas Agus kami sampaikan. Pertama terima kasih. Ini tahun mungkin ke-5 atau ke-6 kami dari keluarga besar Min 2 Magetan bisa
berkontribusi dan ikut menyemarakan mencari berkah Ramadan dengan mengaji, menghadirkan anak-anak kami dari Min 2 Magetan yang cantik-cantik, yang gandeng-gandeng, yang solih-solihah untuk tampil di acara Rasi FM. Ini sangat mensupport dan menginspirasi teman-temannya yang ada di madrasah kita. Oleh karena itu tiap tahun kita harus tampil di sini. Wah, harus ya. Harus tampil. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebenarnya kemarin yang pengen tampilkan kelas 6 Pak Agus, tapi ternyata hari ini masih ada TKA itu gitu, harinya yang kita ajak ini kelas 5, barangkali mungkin secara powernya masih lebih masih belum maksimal. Mungkin kalau kelas 6 mungkin lebih maksimal lagi, tapi insya Allah ini adalah modal awal anak-anak kami, nanti tahun depan bisa tampil lagi. Tapi mungkin tahun depan malah justru yang juniornya, mungkin ya kelas 2 atau kelas 3 ini kayaknya lebih asik gitu. Iya, mungkin kelas 2, kelas 3 sudah ada yang pengen tampil. Siap, nanti ditampilkan saja Bapak ya. Ini untuk saat ini di tahun 2026-2027 ya, untuk Min 2 Magetan juga masih menerima pendaftaran siswa-siswi baru atau pendidikan baru ya Pak Ustadz, ya Pak Marianto. Iya, alhamdulillah ini penerimaan siswa baru, murid baru di Min 2 Magetan ini secara resmi itu baru kita buka Pak Agus. Dan beberapa hari ini alhamdulillah dari pendaftar inden yang sudah ke Min 2 itu sudah hampir tutup Pak Agus. Jadi kurang lebih tinggal 15 anak lagi. Ya, jadi sedikit ya. Iya, tinggal sedikit. Jadi kapasitas kita itu 160, ini sudah hampir 140 lebih. Jadi barangkali inden ataupun pendaftaran PMB tinggal ini, insya Allah nanti setelah Lebaran bagus nanti ada tesnya. Jadi di kita ada tesnya, kemudian nanti sejumlah kurang lebih 160 yang kita terima. Nah, tapi kalau soal pendidikannya di Min 2 Magetan ya Pak Ustadz ya, ini di situ ada ekstra apa saja yang bisa didapat oleh siswa-siswinya di sana? Terima kasih Pak Agus. Di Min 2 Magetan itu ekstra kegiatannya, kegiatan ekstra yang ada di Min 2 itu banyak sekali, dari olahraga dan seni. Di sana juga ada olahraganya, ada futsal, ada badminton, ada sepak bola, dan banyak lagi. Kemudian juga seninya ada kaligrafi, MTQ, dan banyak lagi, lukis dan sebagainya. Dan juga ada yang ini yang lagi yang tidak banyak madrasah itu ada ekstra robotik Agus ya, dan coding. Jadi yang kita ikuti tren hari ini dan ternyata anak-anak kita itu banyak sekali, dan juga orang tua Pak Agus yang sangat antusias mengikuti itu. Ada coding, kemudian ada robotik, itu sangat banyak, dan juga yang favorit itu sepak bola. Itu hampir anak-anak itu puluhan yang ikut. Berarti ini ikutan Dika ya? Kelas 6 biasanya sudah tidak ikutkan. Semester 2 sudah nggak ikut. Yang ikut itu kelas 6 semester 1 sama kelas 5 adik-adik kelasnya Pak. Jadi untuk sahabat Rasi ini mumpung masih ada kuotanya, yang mau daftar ke Min 2 silahkan ya, karena masih terbuka untuk sahabat Rasi yang mau bersekolah di Min 2 atau yang sering disapa Min Takeran ya. Nah, mungkin sebelum kita tuntaskan ya Pak Marianto ya, ini ada pesan nggak untuk para muridnya dan juga para orang tua yang saat ini lagi nonton di Radio Rasi FM Magetan? Barangkali yang pertama ini pesan kepada anak-anak kita yang ada di Min 2, teruslah belajar, teruslah mengasah kemampuan anak-anak semuanya, karena Min 2 adalah pilihan terbaik untuk anak-anak bersekolah di madrasah, terutama di usia dini. Kemudian yang kedua, kepada orang tua kami berpesan, di madrasah atau di Min 2 diajarkan tentang ilmu agama, kemampuan beribadah, membaca Al-Quran, monggo di rumah diteruskan, dibiasakan oleh orang tua, khususnya ini di bulan Ramadan. Makanya tema pagi atau siang hari ini bagus adalah membaca Al-Quran, kemudian sedekah dan sebagainya. Semoga ini diteruskan di rumah masing-masing. Yang kedua bagus, pesan kami bagi yang belum daftar bagus, ayo segera daftar karena kuota tinggal sedikit biar tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Barangkali nanti setelah Lebaran nanti ada penutupan, ditutup ketika Lebaran. Yang terakhir bagus, kami terima kasih sekali lagi diajak bergabung di Rasi FM untuk mengisi acara tilawah ini. Semoga ini menjadi berkah untuk Rasi FM,
untuk Jih. Min 2 Magetan dari guru-gurunya, murid-muridnya dan juga para orang Amin. tua. Itu saja Pak. Jih, terima kasih Pak Marianto ya. Mungkin sahabat terasi yang tadi ketinggalan acara tartil ini nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rasi FM Magetan. Habis ini nanti kalau saya sudah share, dilihat ya videonya masing-masing ya, penampilannya ya, dipamerin ke teman-temannya. Wah, saya sudah tampil nih di Rasi FM. Wah, keren ya kan? Dan tentunya sahabat terasi kita tuntaskan di acara tartil Al-Quran karena besok hari Jumat jadi kita libur, dan insya Allah ketemu lagi hari Senin karena tinggal 3 sekolahan yang akan tampil karena Senin depan itu adalah SDN Cepoko dan juga ada Min 10 dan juga SDN terbaru yang daftar di Radio Rasi FM yaitu SDN Pupus 3. Jadi untuk sahabat terasi kita tuntaskan di acara tartil Al-Quran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi Media, baru saja Anda ikuti tartil Al-Quran dari anak-anak hebat sekabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPH Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Hanya di Rasi Media, inspiratif dan informatif.